Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir dalam pertemuan kelompok kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah hadir dalam pertemuan ini, ya, sudah bersedia meluangkan waktunya, meringankan langkah kakinya untuk datang ke dalam pertemuan P2K2 ini, atau dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, begitu ibu-ibu ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang penelantaran anak dan eksploitasi. Nah, ini materi ini sangat berguna bagi kita, ya ibu-ibu, agar kita mampu menjaga anak kita, dan jangan sampai kita sebagai orang tua menelantarkan anak kita, dan jangan sampai kita menjadi korban penelantaran, ya, anak kita menjadi korban. Tapi untuk sebelum masuk ke situ, agar pertemuan kita ini menjadi berkah, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik ibu-ibu, masih semangat ya? Masih lah. Jangan mudah loyo, kita harus semangat dalam menjalani kehidupan ini. Oke, yang pertama, penelantaran anak dan eksploitasi anak. Ada yang tahu tentang penelantaran atau eksploitasi? Mungkin dalam bayangan ibu-ibu, eksploitasi itu apa sih gitu kan? Penelantaran itu apa sih? Nah, ini penelantaran itu adalah ibu-ibu, ya, tidak dilakukannya kewajiban. Nah, kewajiban kita sebagai orang tua dan tanggung jawab kita dalam memenuhi kebutuhan dasar anak kita, termasuk kasih sayang dan perhatian, ya. Anak terlantar itu adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, ya, sehingga kebutuhan anak itu tidak dapat terpenuhi dengan baik dan wajar, maupun jasmani, rohani, dan kebutuhan sosialnya. Nah, jadi kita sebagai orang tua ini harus memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar itu, termasuk sandang, pangan, dan papan. Oke, itu adalah suatu artinya yang namanya penelantaran. Mudah-mudahan di sini kita ibu-ibu yang di sini tidak ada yang menelantarkan anaknya. Amin. Amin. Oke, itu adalah pengertian penelantaran. Nah, eksploitasinya itu apa ibu-ibu? Nah, eksploitasi itu, nah ini dia. Di sini sudah ada saya siapkan, namanya flip chart. Nah, flip chart ini adalah suatu poster besar, seharusnya posternya lebih besar lagi dan ibu-ibu dapat membaca dari situ. Nah, karena memang poster kita belum ada, kita pakai yang begini saja dulu ya Bu. Nah, yang begini nanti saya bacakan biar ibu-ibu bisa dengar semuanya. Oke, eksploitasi itu eksploitasi itu adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Apa yang dimaksud dengan material dan imaterial ini? Ada yang tahu? Nah, imaterial ini adalah sesuatu kita manfaatkan anak itu, tenaganya kita pekerjakan dia, tapi tidak kita kasih upah, sehingga menyebabkan sesuatu terhadap si anak. Nah, kemudian kita ngambil keuntungan dari situ, imaterialnya itu ada keuntungan yang kita dapat dan kita tidak memenuhi kebutuhan dasar-dasar si anak. Nah, itu yang dimaksud eksploitasi, ya. Itu adalah suatu tindakan atau tanpa persetujuan korban atau persetujuan anak tersebut. Nah, anak kita ini sebenarnya masih mau dia sekolah ibu-ibu, tapi dia kita paksa
untuk bekerja. Ya kita lacurkan dia, kita ambil uangnya, kita jual tubuhnya. Itu nggak boleh ya. Hal itu dilarang oleh undang-undang, kita juga dilarang. Nah itu sudah melanggar hukum, itu masuk ke pidana, itu namanya ibu-ibu, bisa dipenjara. Nggak boleh seperti itu ya. Nah itu sangat-sangat tidak boleh kita lakukan, apalagi kita yang tergolong dalam kelompok kepesertaan anggota PKH. Nah anak-anak ibu inilah yang kita berikan nanti apanya, bantuannya. Jadi harus kita rawat tumbuh kembang si anak, kita penuhi dah hak-hak dasar si anak ini. Nah itu banyak terjadi kasus, contoh-contohnya. Ada yang tahu ibu-ibu contoh penelantaran anak-anak ini seperti apa kasusnya? Nah ini dia contoh penelantaran anak. Nah ini Bu, satu, tidak memberikan namanya makanan sehat dan aman dan bergizi. Nah makanan sehat dan aman bergizi ini memang inilah yang akan menjadi kebutuhan atau asupan dari tubuh si anak untuk bisa dapat berkembang. Nah itu harus kita penuhi. Dan kemudian tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Nah karena kita di sini tergabung ke dalam anggota PKH yang terkategori orang yang tidak mampu, ya mohon maaf ya ibu-ibu. Nah yang di sini yang dimaksudkan ini tempat tinggal tidak layak itu beralaskan bumi, ya, beralaskan langit, beratapkan langit, beralaskan bumi. Nah seperti itu. Tidak yang penting sudah tidak terkena panas dan hujan saja, sudah bisa nyaman. Nah itu sudah tidak terkategorikan lah dengan pelantaran. Nah di sini banyak nih kasusnya ini ibu-ibu, tidak diizinkan sekolah, tidak melakukan imunisasi. Nah itulah yang mesti harus kita terapkan dan kita tekankan kepada ibu-ibu, agar setiap adanya namanya kita memberikan informasi tentang ayo Bu anaknya ikut posyandu, ayo Bu anaknya harus sekolah, tidak boleh tidak sekolah, tingkat kehadiran 85% di sekolah itu wajib untuk mendapatkan bantuannya nantinya. Nah hal-hal yang seperti ini mungkin ibu-ibu dengar itu sepele, tapi hal-hal yang seperti ini sudah dijamin oleh undang-undang ya ibu. Kita menekankan kembali agar ibu-ibu melakukan kewajibannya sebagai orang tua untuk memenuhi setiap kebutuhan anak. Kalaupun tidak bisa sepenuhnya yang seperti tadi ini saya maksud, ya memberikan perhatian, mendengarkan pendapat anak, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Nah itu termasuk kasus penelantaran. Jadi kita harus diajarkan akhlak, budi pekerti, agama. Ya, saya mengharapkan kepada ibu-ibu PKH di sini dapat melaksanakan ini. Ini adalah contoh penelantaran dan saya tidak ingin anak-anak ibu ini diterlantarkan. Saya saja sebagai orang luar yang bukan dari bagian anggota keluarga ibu tidak ingin anak ibu ditelantarkan, apalagi lah ibu sebagai orang tua. Nah itu poin pentingnya ibu. Kemudian ini ada namanya akibat eksploitasi anak. Tadi kita sudah berbicara dengan penelantaran, di sini ada eksploitasi anak. Nah akibatnya apa? Banyak Bu. Di sini ada 12, anak putus sekolah, anak berpotensi mengulang kembali ini kesalahan, anak kehilangan kepercayaan diri, anak terluka, ya, anak tidak punya waktu bermain dan stres. Nah ini ya akibatnya ini sangat berdampak buruk kepada si anak. Ini adalah contoh eksploitasi anak. Saya meminta kepada ibu-ibu dan kepada nanti akan disampaikan kepada suaminya, ya, kepada kita aktif dan berperan serta dalam menjaga keluarga kita dan lingkungan kita, agar anak kita, anak tetangga kita dan anak saudara-saudara kita di lingkungan kita tidak ada yang terkena namanya dieksploitasi anaknya dan diterlantarkan. Nah ini ada contoh eksploitasi anak ibu-ibu ya. Yang pertama itu memanfaatkan tubuh anak, memanfaatkan tenaga, memanfaatkan tubuh anak ini. Tadi yang seperti saya bilang, anak itu dilacurkan, ada pornografi, ada yang mengalami kecacatan. Nah ibu-ibu ya, ini saya di sini lah biar dengar ya. Ini
Mungkin ibu-ibu atau orang lain di seputaran sana mempunyai alasan tersendiri untuk mengeksploitasi anaknya. Ada alasan mengambil keuntungan materi, ada yang memanfaatkan untuk mendapatkan sosial atau kedudukan martabat tinggi di lingkungannya. Nah, ini sering terjadi di zaman dahulu, ibu-ibu. Nah, sekarang zaman sudah modern, kita berikan kebebasan kepada anak untuk berkarya, untuk mengejar cita-citanya. Tadi kita sudah berbicara tentang namanya penelantaran dan eksploitasi. Bagaimana sih ibu-ibu cara mencegahnya ini? Nah, cara mencegahnya ini di sini sudah ada saya tempelkan di sini. Saya akan menjelaskan satu persatu kepada ibu-ibu. Nah, cara pencegahan eksploitasi terhadap anak, ya, kita untuk mengupayakan anak tetap sekolah, ya. Bagaimanapun caranya, ketika alasannya ibu tidak ada biaya, alasannya anaknya sudah tidak mau, nah kita akan terus mengupayakannya agar dia tetap menempuh pendidikan yang layak. Nah, ini tidak menyuruh bekerja atau mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Anak-anak waktunya anak-anak usia yang masih terkategori anak-anak di bawah 17 tahun itu masih terkategori anak, dia wajib untuk mempunyai kesempatan untuk bermain, ya. Jangan kita rampas waktunya untuk bekerja, ibu-ibu, kecuali atas keinginan sendiri, itu pun dibatasi selama 3 jam, ya, perharinya. Kemudian melatih anak untuk melayani orang, untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Nah, itu dia, ketika ada orang yang baru-baru kenal datang, ya, suruh kita ajarkan anak kita untuk tidak melayani orang-orang tersebut. Nah, kemudian tidak membiarkan anak bermain HP atau internet. Nah, ini dia. Di sini banyak kasusnya sekarang nih, HP, internet ini payah untuk melarang anak-anak, karena sekarang memang sudah zamannya, ya, ibu-ibu. Nah, nanti ibu bisa baca di buku pintarnya, ya. Kemudian ini ada cara pencegahan penelantaran anak. Nah, ini sangat penting nih, ibu-ibu. Penelantaran, ya. Yang pertama, kita ini namanya memenuhi kebutuhan dasar atau kasih sayang, itu yang saya sampaikan tadi. Yang kemudian meluangkan waktu untuk bermain bersama anak. Nah, ibu-ibu jangan sibuk bekerja terus, luangkan waktunya untuk bermain dengan anak, ya. Kemudian berbagi tugas dalam mengasuh anak, bisa dengan suaminya ibu, ya, berbagi peran. Artinya jangan semata-mata kita sebagai dibebankan kepada satu orang saja, itu enggak boleh lah, ya. Nah, ini ada namanya, Bu, mendidik anak tentang apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, ya, memperhatikan pergaulan anak, memperhatikan perkembangan anak, mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat, ya, menitipkan anak di tempat penitipan anak yang dirasa nyaman. Nah, itu adalah berbagai cara pencegahan penelantaran. Nah, kira-kira sampai di sini paham, ibu-ibu? Nah, kalau yang tidak paham nanti boleh kita sharing atau berdiskusi, ya. Itu tukar pendapat, tukar pandangan namanya. Nanti setelah sesi ini kita bercerita panjang luas, ya. Panjang kali lebar atau panjang luas. Nah, paham kan? Ya, baik ibu-ibu. Jadi di sini ada beberapa akibat, ya, akibat penelantaran itu. Nah, akibat penelantaran itu, ibu-ibu, ya, di sini saya bacakan. Anak putus sekolah, ya, jangan sampai tidak bersekolah. Ketika kemudian kekurangan gizi, celaka, luka, sakit, ya, digigit binatang kalajengking, sering ketakutan atau tidak berani. Nah, ini akibat sering kita telantarkan, tidak kita beri kasih sayang. Jadi inilah dampaknya, Bu, akibatnya. Kemampuan untuk berbicaranya itu rendah, ya. Anak merasa nggak nyaman lagi, Bu, di dekat kita, merasa sering, nah, itulah ketakutan tadi itu. Susah dia bergaul lagi, dia mencari teman-teman sebaya dia. Ya, Ibu, ini akibat penelantaran nih. Nah, akibat eksploitasi anak tadi sudah. Di sini sudah kita bahas pengertian eksploitasi, penelantaran, ya.
contoh-contohnya, akibatnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam sesi ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu. Dan satu hal yang ingin saya tekankan kepada ibu-ibu, jangan sampai anak kita kita terlantarkan dan menjadi korban eksploitasi, ya. Mudah-mudahan ini terhindar dari kita semua. Amin ibu-ibu. Amin. Ya, itulah sesi penelantaran dan eksploitasi anak yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas kesilapan kata-kata saya. Kita bertemu kembali di bulan depan dalam suasana yang lebih menyenangkan, dalam keadaan yang lebih berbahagia. Terima kasih ibu-ibu, selamat sore ya.